Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Setio Aji. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Simulasi Pembentukan Hujan Orografi Akibat Variasi Kecepatan Angin menggunakan Cloud Model 1 atau CM1. Apa itu hujan orografi? Tentu dari kalian pernah kan melihat awan-awan yang terbentuk di daerah sekitar pegunungan. Awan-awan tersebut disebut dengan awan orografi. Nah, hujan orografi merupakan jenis hujan yang dihasilkan dari awan-awan orografi tersebut. Awan-awan orografi adalah awan-awan hujan yang terbentuk akibat pengangkatan udara lembab yang dilanjutkan proses kondensasi oleh barisan pegunungan atau topografi yang menjulang tinggi. Lantas, apa yang mempengaruhi pada hujan orografi? Hal yang pertama yang penting adalah bentuk topografi. Selanjutnya adalah kestabilan atmosfer, dan yang tidak kalah penting adalah faktor dari angin. Pada penelitian Mekita dan Rotuno pada tahun 2009 menyatakan bahwa salah satu parameter yang memberikan pengaruh terhadap karakteristik hujan orografi adalah kecepatan angin. Variasi ini dapat merepresentasikan kemungkinan potensi bahaya akibat peningkatan hujan pada lokasi yang sama secara terus-menerus. Kemudian, apa itu Cloud Model 1 atau CM1? CM1 merupakan model numerik atmosfer non-hidrostatik 3 dimensi yang dideskripsikan oleh Brian dan Fritz pada tahun 2002 dan didesain secara ideal untuk dapat memodelkan awan atau sistem awan pada skala spasial 10 hingga 100 meter. Pada penelitian ini, metodologinya yakni yang pertama adalah menggunakan data dari Digital Elevation Model, data angin AWS ITB Durham Majalaya, data radio sonde Bandung. Sedangkan untuk domain simulasi, yakni daerah dikaji di sekitar Gunung Rakutak Kabupaten Bandung, dan topografi yang digunakan merupakan hasil idealisasi dari rata-rata Digital Elevation Model. Berikut untuk konfigurasi model yang dilakukan pada penelitian ini. Kemudian, berikut untuk desain simulasi dan variasi kecepatan angin yang akan digunakan. Hasil pembahasan yang pertama, yakni curah hujan dan angin data observasi AWS Majalaya. Dapat dilihat di sini bahwa pada periode pengamatan terdapat hujan yang cukup tinggi, yakni di atas 70 mm dalam satu hari, terjadi pada tanggal 3 Februari 2019. Dari data angin, di sini juga terekam bahwa terdapat angin yang cukup tinggi berhembus dari arah north-northeast atau utara-timur laut. Hal ini seakan mengindikasikan terdapat hubungan dari pengaruh kecepatan angin terhadap hujan yang dihasilkan. Dari hasil simulasi, didapat sebagai berikut. Memiliki nilai Froude number yang kurang dari 1, mengindikasikan terdapat efek blocking yang menyebabkan massa aliran akan selalu terbendung atau dialirkan menuju sisi gunung yang lain pada waktu awal simulasi. Hal ini dibuktikan pula dari penampang vertikal angin meridional, yakni terdapat pembalikan angin dari arah puncak gunung menuju sisi utara. Semakin kuat inisialisasi angin yang diberikan, pembalikan angin juga semakin kuat pula. Kemudian dari distribusi hujan, setelah terlihat efek blocking, meskipun terdapat efek blocking, akan tetapi variasi kecepatan angin tetap dapat memberikan pengaruh terhadap distribusi hujan. Dapat dilihat di sini pada percobaan 1 dan percobaan 4 mengalami penambahan distribusi hujan, sedangkan pada percobaan 2 dan percobaan 3 mengalami pengurangan distribusi hujan. Kemudian, intensitas hujan yang dihasilkan, yakni dapat lihat hujan dengan intensitas tinggi terkonsentrasi di daerah datangnya angin, terlihat pada percobaan 5. Semakin bertambah kecepatan angin, terdapat penguatan potensi terjadinya updraft. Efek penguatan potensi updraft ini akan membuat massa udara yang lebih cepat dan lebih banyak terkondensasi dan berubah menjadi awan-awan hujan yang akan semakin banyak. Hasil selanjutnya adalah perubahan distribusi dan intensitas hujan akibat perubahan kecepatan angin.
Dapat dilihat di sini dari tren dari masing-masing percobaan. Apabila terjadi perubahan kecepatan angin, maka terdapat pula perubahan distribusi dan perubahan intensitas dalam persen. Perubahan kecepatan angin paling terlihat memberikan pengaruh terhadap perubahan distribusi daripada intensitas hujan. Perubahan distribusi memiliki rentang persentase pengurangan atau penambahan hingga lebih dari 50%, sedangkan untuk persentase perubahan intensitas hanya berada di rentang yang kurang dari 10%. Kesimpulan pada penelitian ini, meskipun sebagian besar hasil simulasi terkonsentrasi di daerah datangnya angin, perubahan kecepatan angin tetap memberikan perubahan distribusi dan intensitas hujan. Pengaruh variasi kecepatan angin terhadap distribusi spasial yakni dibagi menjadi dua, yakni terdapat perluasan distribusi pada percobaan 1 dan percobaan 4, sedangkan pada percobaan 2 dan percobaan 3 terjadi pengurangan distribusi spasial. Kemudian, variasi kecepatan angin terhadap intensitas hujan dapat meningkatkan dan memperbanyak massa udara yang terbendung. Hal ini kemudian dapat meningkatkan potensi updraft dan menyebabkan massa udara yang terangkat dan terkondensasi akan semakin banyak sehingga meningkatkan terbentuknya awan hujan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat pertanyaan, dapat menghubungi email atau LinkedIn sebagai berikut. Terima kasih.